Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya nomor 36 mendapat komentar dari beberapa pihak, baik tertulis maupun lisan. Mungkin banyak yang seperti itu. Itu saya simpulkan perlu ada penjelasan, sebab terkesan mereka belum jelas, belum membedakan antara budaya, agama, dalil akli maupun nakli dasar Islam. Nah, budaya beda dengan agama. Budaya itu hasil budidaya dengan dasar akal, pikiran, rasa, dan tenaga, melahirkan berbagai cabang ilmu. Ada perbintangan, ada kedokteran, pertanian, kehutanan, perikanan atau kehewanan, pemerintahan, persenjataan, transportasi, politik, pemerintahan, dan lain-lain. Itu hasil budidaya akal, pikir, rasa, tenaga manusia. Tapi kebudayaan itu tak mampu menjangkau alam gaib. Misalnya alam roh, jin, setan, malaikat, itu mereka tidak bisa menjangkau. Jadi kalau mereka memaksa berbicara tentang itu, jadinya sering ada aliran klinik itu harus dibedakan dengan agama. Budaya itu beda dengan agama. Nah, perlu dikenal agama. Kalau Islam itu dasarnya dalil akli dan nakli. Ajaran Islam itu dalil akli itu berdasarkan akal pikiran. Tidak selalu diterima, harus dikoreksi, sebab kita juga disindir, apa tatafakkarun, apa kamu tidak berpikir, apa takilun, apa tidak berakal, apa tatabarun, apa tidak memperhatikan, apa tubsirun, apa tidak melihat. Itu artinya kita harus menggunakan akal pikiran untuk menerima ajaran Islam, ajaran agama itu. Tetapi justru berakal berpikir ini menyadari bahwa akal pikir manusia itu memang terbatas. Tidak semua bisa dijangkau oleh otak. Kalau mereka menganggap akal pikir tidak terbatas, nah itu ya tidak menggunakan akal pikir. Misalnya yang saya sebut dalam video saya, masa akal pikir manusia bisa mencipta roh semut yang sekecil itu. Kalau mereka mengatakan bisa mencipta semut yang sekecil itu, maka itu adalah orang-orang yang memang tidak diberi petunjuk iman. Jadi untuk beragama Islam itu harus menggunakan dalil akli. Nah, kalau sudah menyangkut masalah ajaran yang tidak bisa dijangkau oleh otak, hubungannya dengan masalah alam gaib, itu saya bedakan, gaib itu artinya yang tersembunyi, tidak bisa dijangkau oleh otak itu.
Maka dasarnya dari nakli. Nakli itu berdasarkan kitab suci. Kalau Islam kitab suci, Al-Quran, dan yang kedua hadis yang benar. Jadi dasarnya Quran dan hadis. Masalah-masalah ibadat itu semuanya memang mengarah ke pembinaan akhlak yang baik. Jadi ajaran Islam itu ada rukun iman. Iman artinya percaya, artinya sebenarnya iman sudah kita bicarakan. Yang iman sesungguhnya itu mengandung 3 faktor. Membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, melaksanakan dalam perbuatan. Itu iman yang sebenarnya. Kalau hanya percaya dalam hati dan lisan pun, tapi tidak melaksanakan dalam perbuatan. Contohnya, diberitahu itu ada lubang besar yang apabila lewat situ akan terjerumus, masuk lubang. Dia percaya, dia mengatakan percaya, tapi dia coba-coba lewat di situ. Nah, akhirnya terjerumus pula. Ternyata itu orang yang percaya dalam hati, lisan, tapi perbuatannya ya coba-coba, artinya ya terjerembab. Jadi iman yang sebenarnya itu kalau hanya dalam hati ya imannya nanti ada perhitungan sendiri, iman kecil. Ya terus Islam, kalau rukun iman itu kita tahu ada 6. Jadi dalam hati ya, Allah, adanya Allah, malaikat, kitab, nabi, rasul, hari kiamat, takdir, ada 6 ya. Jadi mengingkari salah satu itu namanya juga belum beriman. 6 itu masalah dalam hati, gimana? Islam itu artinya pasrah, berserah diri, selamat, damai. Itu kata-kata Islam telah kita bicarakan dalam video nomor sekian. Jadi kalau sudah menyadari akan dirinya, kenal akan Tuhannya, kebenaran Islam, lalu pasrah. Sebab dengan pasrah itu nanti akan selamat, dapat tempat baik dunia dan akhirat. Nah, itu Islam. Jadi kita kalau mau beriman dan berislam lah, saya iman pasrah. Memang tidak dipaksa untuk beriman, terserah saja beriman. Tapi akhirnya kalau tahu merenungkan dalam, terserah mau beriman, berimanlah. Kafirlah. Tapi akhirnya kalau paham, itu kisah Tonotini yang sekarang merembet ke mana-mana itu. Gimana Tonotini? Andai sama-sama tidak bisa membuktikan. Andai kata orang agama itu kecelek, dalam akhirat ya sudah kan. Jadi tanah. Benar kata Tono, tidak dalam akhirat. Itu andai kata betul Tono. Tapi kalau sampai betul ini, bahwa alam akhirat itu memang ada, sedangkan mati pasti terjadi, maka salah golongan Tono. Kalau memang mau paham ya. Dan agama Islam itu kalau kita perhatikan ajarannya, semua ibadatnya itu bermuara ke pembinaan akhlak yang mulia. Itu agama Islam. Islam mengajarkan, memberitahu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya
yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Itu ajaran Islam yang sekarang mendunia. Jadi bukan keturunan, bukan kasta, bukan angkat jabatan, bukan kaya miskin, bukan itu. Tapi adalah ketakwaannya yang paling mulia. Terus juga ada ajaran innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya dibangkitkannya aku, Muhammad, itu adalah untuk menyempurnakan budi pekerti. Memang seluruh ibadah dalam Islam itu bermuara ke pembinaan budi pekerti, misalnya salat, zakat, puasa, haji. Itu mengarah ke pembinaan akhlak yang mulia. Innallaha yuhibbul mustakbirin. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, kabur. Jadi semua itu ada lagi ayat illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu semua celaka kecuali yang beriman dan beramal baik, amal soleh, menebar senyum, tolong menolong, itu kita ajarkan lebih-lebih terutama kepada ibu bapak. Walaupun ibu bapak itu dosanya paling besar, yaitu syirik, tetap si anak wajib menemani, mencukupi, tidak boleh gertak, tidak boleh membentak, harus memuliakan ibu bapak, ibumu, bapakmu. Itu ajaran Islam. Nah, dari sini ada komentar yang menilai bahwa negara-negara bukan Islam, ada yang Nasrani, Hindu, Buddha, itu semua mencapai kemajuan katanya. Tapi negara Islam tidak. Mereka yang berkata begitu itu nampaknya tidak mengikuti perkembangan Islam di dunia sekarang. Seperti kita lihat di video, di Amerika, baik Amerika Utara maupun Selatan, di Eropa, negara-negara Eropa itu, India, Rusia, Filipina, Afrika, itu ada evolusi, semacam evolusi, walaupun bukan revolusi. Yaitu masuknya Islam para ratusan bahkan ribuan jadi mu'alaf. Dan mereka ini terdiri dari orang-orang yang cerdas, pintar, tapi menyadari bahwa Islam itu harus dibedakan dengan budaya. Kemudian bicara agama Islam, terus dibandingkan dengan hasil persenjataan, perkapalan, nah itu tidak pas. Ya, jadi video kali ini saya membantu memberi penjelasan kepada mereka yang memberi komentar video saya nomor 36 tentang Islam belum sempurna. Islam belum sempurna sudah saya bantah dengan dalil-dalil kuat Al-Quran. Demikian ya, mudah-mudahan ini bisa memberi penjelasan, bantuan kepada mereka yang belum jelas antara budaya, agama, dan dasar-dasar ajaran Islam. Sekian, kemudian ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.